Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjatul Abrar, kalimat-kalimat singkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam namun syarat dengan makna. Dan kita masuk pada poin ke-30, pahala niat yang baik dan tidak terputus. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman, rawahul Bukhari. Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang hamba sakit ataupun melakukan safar, perjalanan, maka akan dicatat baginya pahala ibadah sebagaimana yang biasa dikerjakan ketika dia mukim dan ketika dia sehat. Taib. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sangat agung sekali karena menjelaskan tentang karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas bagi hamba-hambanya. Di antara faedah hadis ini, di sini ada kabar gembira bagi orang-orang yang menyibukkan dirinya dalam ketaatan ketika posisi dia sedang mukim dan sedang sehat badannya. Artinya kalau ibu sedang tidak kemana-mana, di rumah saja, dan badannya sedang sehat, jadi ibu lakukan aktivitas ibadah dengan berbagai macam ibadah. Sebut saja mungkin ibu sering melakukan qiyamul lail, salat malam dan tidak terputus, ataupun terbiasa melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis, atau mungkin puasa Daud atau yang pendek puasa Ayyamul Bid, atau ibu suka baca Quran. Jadi setiap hari ibu bisa atau terbiasa membaca Quran, atau terbiasa berzikir, atau terbiasa bersedekah, atau terbiasa dengan silaturahim, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Sebutkan ibadah-ibadah yang lainnya yang menjadi kebiasaan ibu selama ibu mukim dan badannya sedang sehat. Lah kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kebiasaan-kebiasaan ibadah itu terputus karena dua sebab. Pertama, karena ibu sakit, sehingga yang biasa salat malam akhirnya tidak salat malam karena sakit, ataupun yang biasa puasa akhirnya terputus puasanya karena sakit, ataupun membaca Qur'annya, berzikirnya terputus karena sakit. Kalau dalam posisi sakit ini pahala Allah Subhanahu wa taala, maka kebiasaan-kebiasaan ibadah ketika ibu sehat itu tetap dicatat oleh Allah saat ibu sakitnya, walaupun ibu tidak mengamalkan amalan itu. Jadi seandainya ibu ini suka qiyamul lail, salat malam, tahajud, Allah takdirkan sakit, maka saat sakit ini ibu ada keinginan untuk salat malam karena sudah menjadi kebiasaan, tapi kan pahala qiyamul lail setiap harinya.
sampai ibu sembuh. Ataupun mungkin karena ada halangan safar, mungkin pulang kampung atau safar kemana yang jaraknya cukup jauh dan melelahkan, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu ditinggalkan saat safar karena tidak mungkin dilakukan. Maka setiap harinya saat safar itu ibu mendapatkan pahala yang biasa ibu kerjakan saat ibu sedang mukim. Dari sini ada faedah besar tentang kabar gembira, bisyarah terhadap orang-orang yang al-mushtaghilina bi-tha'ah, orang yang menyibukkan sehari-harinya dengan ketaatan. Dan ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian, semuanya adalah untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang baik amalannya. Maka perbanyaklah amalan sewaktu kita masih sehat dan dalam kondisi mungkin. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga pahala kita. Walaupun kita tidak melakukannya kembali karena tadi mungkin ibu sakit atau safar, tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga pahala kita tidak hilang. Nah, itulah bagaimana agungnya karunia Allah di sini. Kalau ibu nabung di bank, kalau ibu tidak isi-isi tabungannya, bertambah atau berkurang? Berkuranglah, dipotong ya biaya apa, pajak atau apa gitu kan. Tapi kalau kita melakukan tijarah ma Allah, berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, kan ini bagian daripada berniaga dengan Allah. Maka berniaga dengan Allah itu tijaratun lan tabur, kata Allah. Itu perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Jadi ketika kita sedang sehat, ketika kita sedang mukim, maka berniagalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun seandainya kita tidak beramal saleh setelahnya karena sakit atau safar, tetap keuntungannya mengalir, tetap pahalanya mengalir, karena Allah menjaga pahala hamba-hambanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, faedah daripada hadis ini, bagaimana posisi niat ini luar biasa. Jadi niat ini membesarkan pahala ibadah. Hanya semata-mata niat ini bisa membesarkan pahala ibadah. Karena ketika orang terbiasa melakukan ibadah kemudian dia sakit, dalam hatinya dia ingin beribadahkan, itu sudah kebiasaan dia, salat malam, baca Quran, zikir, puasa, silaturahim, sedekah, itu sudah kebiasaan dia. Sesuatu yang biasa ditinggalkan biasanya dia pengen melakukannya, tetapi tidak bisa karena dia sakit ataupun safar. Maka niat inilah yang menjadikan pahala itu tidak terputus. Bahkan ada dalam bab niat itu yang disebut dengan ghibtah. Ghibtah itu artinya walaupun kita tidak melakukan amalan yang orang lain lakukan, tetapi kita dapat pahala seperti orang lain lakukan. Contoh umpamanya ada tetangga itu kaya, sehingga dengan kekayaannya dia bisa sumbang masjid, dia bisa sumbang panti asuhan, dia bisa berangkat haji, umroh, dia bisa berkurban, dia bisa berjihad dengan hartanya. Sementara kita ini fakir, tidak bisa melakukan hal yang sama dengan tetangga yang lakukan. Maka cukup dengan niat kita, ya Allah, kalau seandainya aku punya harta dengan harta yang sama yang dimiliki tetangga saya itu, saya pun sama akan melakukannya. Kata Nabi SAW, maka antara dia dan tetangganya sama pahalanya tuh. Hanya semata-mata niat. Makanya ada istilah ulama salaf itu, bahwa niat itu tukabbiruhu ajral ibadah. Bahwa niat itu bisa membesarkan pahala ibadah. Ini faedah yang ketiga dari hadis ini. Kemudian juga di antara faedahnya adalah disebutkan para ulama bahwa pentingnya kita itu menjaga kesehatan. Pentingnya kita menjaga kesehatan agar senantiasa kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis di mana Nabi SAW menjelaskan kepada kita agar kita ini igtanim khamsan qabla khamsin. Menjaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah sihatika qabla marad.
jaga di waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Bahkan ada hadis Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian beramal saleh sebelum datang 7 perkara. Hal tantadiruna illa faqran munsiya, au ghinan mutghiya, au maradan mufsida, au haraman mufannida, au mautan mujhiza, awid dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar, awis sa'ah fas-sa'atu adha wa amar. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian beramal soleh sebelum datang 7 perkara. Apa 7 perkara itu? Pertama, kefakiran yang melupakan. Karena biasanya orang fakir itu lupa ibadah, alasannya mencari nafkah. Kenapa kau tak solat? Aduh, sibuk, ya, nyari makan aja susah. Akhirnya alasan dia tidak solatnya karena sibuk mencari pekerjaan. Lah, itu namanya fakir yang melupakan dia dengan Allah. Ataupun yang kedua, ghinan mutghiyah. Sekarang ketika dia fakir, dia alasan kenapa tak solat, karena sibuk cari kerja. Akhirnya Allah berikan kekayaan kepada dia. Setelah kaya tak solat juga. Kenapa? Melampaui batas dia. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali manusia itu mudah melampaui batas ketika kekayaan dibuka kepada dia. Ada orang-orang kaya itu melampaui batas sehingga tidak mau ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ataupun mungkin dia sudah tidak fakir lagi, sudah kaya sekarang, tetapi masih tidak bisa melaksanakan ibadah. Kenapa? Maradhan mufsida, karena dia sakit sehingga sakitnya menjadikan dia terduduk, tidak bisa ibadah. Karena ada orang-orang sakit itu yang sama sekali tidak bisa ibadah. Mungkin karena dia terbaring gitu kan. Jangan lagi melakukan sholat, makan saja disuapi, kadang-kadang pakai selang gitu. Nah, itu namanya sakit yang merusak tuh. Ataupun mungkin dia sehat tetapi haraman mufannida. Mungkin dia pikun. Namanya orang pikun, kadang-kadang ditanya sholat bilang sudah sholat. Namanya orang pikun. Ataupun kalau tidak pikun, mautan mujhiza, rupanya kematian mendadak menimpa dia. Atau kalau dia selamat dari kematian, dia menghadapi dajjal dan itu seburuk-buruk yang ditunggu. Atau kalau selamat dari dajjal, maka dia tidak selamat dari kiamat, dan kiamat adalah adha wa amar, sesuatu yang sangat menakutkan bagi siapapun. Lah, dalam hadis ini ada kata-kata maridhan mufsida, sakit yang merusak. Makanya kata Nabi SAW di permulaan hadis, badiru bil a'mal, segera beramal sebelum datang sakit. Karena kalau sudah sakit itu macam mana orang mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara faedah hadis ini adalah si'atu rahmatillahi azza wa jal wa lutfuhu bi ibadihi. Si'atu rahmatillah wa lutfuhu bi ibadihi. Luasnya rahmat Allah dan lembutnya Allah terhadap hamba-hambanya. Allah tetap memberikan balasan kepada orang yang sakit ataupun musafir selama ketika dia mukim dan ketika dia sehat, dia menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza maridal abdu, apabila seseorang itu sakit. Sakit sendiri sebenarnya kalau orang itu bisa sabar dengan sakit ya, itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar, Bu. Contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minatin fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Kata Rasul, seorang hamba itu akan senantiasa diuji oleh Allah, baik dia mukmin laki-laki atau perempuan, entah dengan penyakit yang menimpa dirinya atau ujian kepada anak dan hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah, dia tidak punya dosa sedikit pun. Artinya bahwa terkadang sakit ini bisa menggugurkan dosa tanpa harus banyak melakukan amal saleh. Jadi sakit sendiri kalau dihadapi dengan kesabaran, dengan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala dari musibah sakitnya itu akan banyak keutamaannya. Bukan hanya pahala, tapi dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasul mengatakan, ma min muslimin yusibuhu adhan min maradin
fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu asyajaratu waraqaha. Kata Rasul, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan berbagai macam yang menyakitkan seperti sakit atau yang lainnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan hapus padanya kesalahan-kesalahan seperti merontoknya dedaunan dalam pohon. Lihat bagaimana orang yang sakit itu luar biasa. Kalau dia sabar, Bu ya. Ini selain daripada dapat pahala pekerjaan ibadah yang biasa dia lakukan ketika dia mukim atau ketika dia sehat. Selain itu, ya, jadi dia dapat pahala sendiri orang sakit itu. Ya, syaratnya cuma dua tadi, sabar dan dalam sakitnya mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Ditambah-tambah dia akan mendapatkan pahala yang tidak dilakukannya tetapi biasa dilakukan ketika di saat dia sehat. Jadi itu namanya pahala di atas pahala, bertambah-tambah pahalanya tuh. Kalau orang sakit bisa sabar dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti pada hari kiamat, orang-orang yang tidak pernah sakit di dunia, orang-orang yang tidak pernah banyak ujian di dunia itu, nanti pada hari kiamat memandang orang-orang yang banyak ujian ketika di dunia kemudian mendapatkan banyak keutamaan di hadapan Allah itu, mereka cemburu. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis, yawaddu ahlul afiyat yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawab law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Maka orang-orang yang tidak banyak ujiannya di dunia ketika di akhirat itu, maka mereka melihat ketika Allah memberikan pahala di akhirat kepada orang-orang yang banyak ujiannya di dunia, entah sakit atau apa namanya, seolah-olah kulit mereka lebih baik dikelupaskan dari badan mereka dengan alat yang bisa mengelupaskannya. Jadi mereka ingin seperti mereka karena cemburunya mereka kepada orang-orang yang banyak ditimpa musibah di dunia, terupanya di akhirat dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Jalla fi'ula. Lihat bagaimana di sini keutamaan orang yang sakit. Kemudian yang kedua, au safar, ataupun dia safar. Ya. Kalau ketika ibu sedang safar itu, selama perjalanannya mungkin ibu banyak berzikir, ketika naik, ketika turun baca takbir, baca tasbih gitu ya. Kemudian juga selama perjalanan mungkin ibu di pesawat, mungkin ibu di bus, di kereta, terus lisannya berzikir kepada Allah dengan tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan zikir-zikir yang lainnya, atau membaca Quran. Atau mungkin ketika safarnya ibu bersedekah. Ada orang-orang yang susah, ketika safar kita sedekah kepada orang-orang yang susah itu. Ataupun ketika safarnya ibu berbuat baik kepada orang, kepada teman safarnya dan begitu seterusnya. Itu pahala besar. Ya, karena musafir sendiri doanya mustajab. Ditambah-tambah ibu dapat pahala dari pahala yang ibu sering lakukan ketika ibu mukim. Ya, itu namanya pahala di atas pahala tuh namanya. Ya, jadi seorang musafir itu akan banyak pahalanya kalau seandainya dia bisa memanfaatkan ketika safarnya. Kemudian kata Nabi SAW, kutiba lahu, akan dicatat padanya makana ya'malu sahihan mukimah, selama dia beramal soleh saat dia sedang sehat dan saat dia sedang mukim. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini ada faedah besar juga bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita ada amal-amal yasir tetapi pahalanya besar. Ada amal-amal yang ringan itu tapi memiliki pahala yang sangat-sangat besar sekali. Dan dari sini juga menunjukkan apa, Bu? Ada pahala-pahala itu yang sifatnya tidak terputus. Ini kan tidak terputus namanya nih, karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan ini saja, ada beberapa amalan itu yang kalau kita lakukan kemudian kita berhenti tidak melakukan amalan itu, pahalanya tetap mengalir, Bu. Contoh umpamanya orang yang berdakwah. Orang-orang yang berdakwah mengajak manusia kepada kebaikan, gak usah jauh-jauh lah. Ibu mendakwai keluarga, mendakwai suami, mendakwai kerabat, saudara, anak-anak, orang tua, terserahlah, jangan jauh-jauh atau tetangga gitu ya. Entah yang tadinya sholat akhirnya jadi sholat, entah yang tadinya malas ke pengajian jadi hadir di pengajian gitu ya. Entah yang tadinya mungkin ngomongnya kotor akhirnya karena ibu ceramahi jadi santun. Pokoknya mengajak manusia kepada kebaikan lah tuh. Dan sadar orang itu, maka ketika dia sadar, akhirnya dia sholat terus, kemudian ngomongnya juga santun terus, kemudian hadir terus di majelis taklim, maka selama orang yang didakwahi itu, Bu, dia melakukan amal soleh yang kita arahkan,
maka walaupun ibu duduk-duduk setelahnya, ibu dapat transferan pahala tuh, ya, dari orang yang ibu sadarkan. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, man dalla ala khairin kafaili. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Man dalla ala hudan kana lahu ajrun wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min ujurihim syai'ah, kata Rasul. Barang siapa yang mengarahkan manusia ke dalam hidayah, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, ini juga salah satu amalan, bahwa ada amalan-amalan walaupun kita terputus tapi pahalanya tidak terputus tuh. Ataupun contoh, orang yang memberi makan orang yang sedang puasa, Bu. Orang yang memberi makan orang yang sedang berpuasa, maksudnya memberi iftar ketika maghrib. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu ajru sha'im. Barang siapa yang memberi makan orang yang sedang berpuasa, maka dia dapat pahala orang yang berpuasa. Contoh umpamanya ibu ada halangan. Ibu ada halangan, kemarin kan ada puasa, sebelumnya ada puasa tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian setelah Muharram juga kemarin ada puasa Asyura, Tasu'a gitu kan. Allah takdirkan umpamanya pas di Asyura atau Tasu'a itu ibu berhalangan, mungkin kena haid, nifas atau yang semacamnya, sehingga tidak bisa berpuasa. Tapi bukan berarti tidak puasanya ibu tidak dapat pahala puasa. Ibu bisa umpamanya memasakkan masakan yang enak, kirim ke masjid, kirim ke tempat-tempat yang di situ banyak orang yang buka puasa. Coba bayangkan, coba kalau ibu bisa memberi makan 5 orang atau 10 orang yang berpuasa, ibu nggak harus puasa, tapi sudah mendapatkan pahala sebanyak orang yang berpuasa yang ibu kasih iftar itu. Nah, ini kan lumayan, Bu, ya, luar biasa gitu. Atau umpamanya contoh yang lain, hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW dari hadis Abi Umamah Ibn Sal Ibn Hanif, dari dia menceritakan dari ayah dan kakeknya, dari Nabi SAW mengatakan, man sa'alallaha asyhadata min qalbihi sadiqan ballaghahullahu manazila asyuhada, kata Rasul. Barang siapa yang meminta kepada Allah, ingin mati syahid, betul-betul murni dalam hatinya, tapi tidak tercapai keinginannya, kalau seandainya Allah takdirkan dia mati walaupun tidak dalam peperangan, tetap dia mendapatkan manazil asyuhada, kedudukan seperti orang yang mati syahid. Dia tidak perang, tapi kalau mati pahalanya dapat, selama ada niat ingin mati syahid, jujur ya dalam hatinya. Nah, ini juga walaupun tidak ikut mengamalkan seperti para mujahidin, tapi dapat pahala mujahidin walaupun tidur di atas ranjangnya, selama dia ada niat untuk menjadi syuhada. Atau contoh yang lain, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Nabi SAW pulang dari peperangan Tabuk, kemudian Nabi SAW sudah mendekati kota Madinah, maka Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah, qala wa hum bil madinati hasabahumul udhru. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa kaum. Sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa kaum yang tidaklah kalian menempuh perjalanan dan tidaklah kalian menyeberangi lembah kecuali mereka ikut serta bersama kalian. Sahabat mengatakan, Rasul, mana ada mereka di belakang kami, mereka masih di Madinah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, mereka memang di Madinah karena terhalangi dengan uzur-uzur mereka. Maksudnya apa di sini? Jadi orang-orang yang tertahan di kota Madinah dan mereka tidak bisa perang karena uzur mereka, entah dengan sudah sepuh atau karena sakit ingin perang tak bisa karena sudah tua dan sakit atau ada uzur yang lain yang syar'i, akhirnya tidak bisa ikut perang. Tapi keinginan mereka perangnya ada. Ketika mereka tidak ikut perang, tetap dicatat seolah-olah mereka ikut perang bersama para sahabat yang lainnya. Seperti itulah, Bu. Itulah niat yang baik. Pamannya ibu pengen haji, pengen umroh gitu ya. Tetapi juga apalah daya, nggak ada duit. Kalaupun ada duit sakit parah, nggak bisa, sudah tua dan begitu seterusnya.
maka tetap ibu dapat pahala umroh asal ada keinginan. Yang penting kan keinginan dulu. Ya. Keinginan yang kuat dulu, usaha, kalaupun Allah takdirkan tidak sebagaimana keinginannya, pasti Allah akan tetap berikan pahala kepada ibu. Itulah besarnya kedudukan niat dalam Islam itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk juga ibu mendoakan saudara ibu atau tetangga atau siapapun lah tanpa sepengetahuan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'minin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malakul muwakkal amin walaka bimithli." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim itu mendoakan saudaranya tidak tahu ibu doakan. Yang pamannya ibu nengok anak tetangga sak nakal-nakalnya, kemudian ibu berdoa, "Ya Allah, kasihan sekali itu anak tetangga itu nakal. Ya Allah, mudah-mudahan anaknya diberikan hidayah. Ya Allah, mudah-mudahan anaknya sadar, kasihan orang tuanya. Ya Allah, mudah-mudahan anaknya jadi anak soleh, jadi ustaz, jadi ulama," umpamanya kan. Lah, tetangganya tidak tahu kalau anaknya didoakan oleh ibu itu, maka malaikat akan datang menemui dan mengatakan, "Begitu juga anakmu, seperti itulah kau doakan kepada dia, maka engkau juga akan mendapatkan hal yang sama dalam doamu untuk anakmu." Contohnya seperti itu. Nah, itu kan kalau kita mendoakan orang lain justru berbalik itu doa kebaikan untuk kita kan. Lah, itulah indahnya Islam sebenarnya. Lah, dalam hadis ini juga demikian Nabi SAW mengajarkan kepada kita ada amalan-amalan ringan itu tetapi memiliki pahala besar karena menunjukkan rahmat Allah yang sangat luas. Baik, kita akan baca sedikit perkataan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala di sini. Setelah beliau mencantumkan hadis Abi Musa Al-Asy'ari, beliau mengatakan di sini termasuk anugerah besar dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, di mana amal ibadah yang mereka kerjakan secara berkesinambungan dan menjadi kebiasaan mereka, apabila mereka terhenti dari mengerjakan disebabkan sakit atau safar, maka pahala amal tersebut akan dicatat seluruhnya secara sempurna baginya. Karena Allah mengetahui bahwa seandainya bukan karena adanya penghalang tersebut, niscaya mereka akan mengerjakannya. Maka disebabkan niat mereka, Allah memberikan pahala untuk mereka semisal dengan pahala orang yang mengerjakan amal tersebut. Nah, ini juga lihat bagaimana kata beliau agungnya sebuah amal, ya, agungnya sebuah amalan yang merupakan bentuk niat yang baik itu. Kemudian kata beliau ditambah lagi dengan pahala yang Allah khususkan bagi orang-orang yang sakit, seperti pahala sabar atau pahala yang lebih dari itu, yaitu sikap ridha dan syukur, serta pahala sikap tunduk kepada Allah dan merasa lemah di hadapan Allah, artinya inkisar ya. Demikian pula tambahan pahala bagi seorang musafir terhadap amal-amal yang terkadang tidak dia kerjakan ketika dia sedang mukim, tidak melakukan perjalanan. Contohnya adalah mengajar, memberi nasihat, membimbing terhadap kemaslahatan agama dan dunia, lebih khusus lagi dalam safar, mengandung kebaikan seperti jihad, haji, umroh dan yang semacamnya. Ya, jadi kalau seandainya ibu biasa baca Quran di rumah, biasa sholat malam, kemudian biasa puasa, tiba-tiba ibu safar umroh, umrohnya sendiri dah pahala tuh safarnya, ditambah-tambah pahala kebiasaan yang ibu tinggalkan, tetap akan mengalir pahalanya. Jadi kebiasaan itu kan macam-macam bu ya. Jadi bukan hanya bicara masalah sholat malam, puasa, semua kebaikan. Ibu biasa ngajar, umpamanya, ibu biasa dakwah gitunya, ibu biasa bersilaturahim, ibu biasa bersedekah, pokoknya sebutkan amal apa saja. Kalau itu sudah jadi kebiasaan, tiba-tiba ditinggalkan karena sakit atau safar, tetap dicatat tuh pahalanya. Sempurna bahkan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini. Ya. Kemudian kata beliau, termasuk yang dimaksud dalam hadis ini adalah bahwa barang siapa yang kurang sempurna dalam ibadahnya, yakni dia tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakannya secara sempurna, sesungguhnya Allah akan memberikan pahala baginya secara sempurna disebabkan niatnya. Subhanallah, ini luasnya karunia Allah ya, yaitu niatnya untuk mengerjakan amal tersebut secara sempurna. Andai kata dia mampu, maka sesungguhnya ketidakmampuan dalam mengerjakan satu amalan ibadah secara sempurna termasuk dalam kategori orang yang tidak mampu karena sakit. Allahu a'lam. Ya, seperti mamanya ibu sedang sakit. Namanya orang sakit itu kan kadang sholat pun tidak sempurna kan bu, mungkin duduk di kursi, mungkin baring di kasur, tapi pahalanya sama saja seperti orang yang sholat sempurna, gitu maksudnya.
dan itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata beliau, barang siapa yang meniatkan amal kebaikan akan tetapi dia tersibukkan dengan amalan lain yang lebih utama darinya dan tidak memungkinkan baginya untuk melakukan kedua amalan tersebut, lebih pantas untuk dicatat baginya pahala amal yang terhalangi oleh amalan yang lebih utama, sekalipun jika yang menyibukkan itu adalah amalan yang sepadan dengannya dan keutamaan yang ada di sisi Allah itu sangat besar sekali. Subhanallah, sampai istimbat yang luar biasa dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini dari hadis ini. Jadi kalau seandainya ibu ini contoh pagi-pagi sudah ada niat ingin puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid lah, ya. Qadarullah kemudian suami pulang kerja siang-siang gitu ya. Kemudian suami meminta kepada ibu untuk melayani dia, biologisnya, hubungan suami istri. Akhirnya terpaksalah ibu batalkan tuh puasa-puasanya karena memilih yang wajib melayani suami kan. Ya. Maka kalaupun ibu tidak melakukan puasa karena terhalang dengan kewajiban kepada suami, tetap ibu dicatat pahala puasa, gitu maksudnya. Jadi pahala wajibnya dapat melayani suami, pahala puasanya pun dapat walaupun tak puasa. Karena ibu gagalkan karena ada amalan yang lebih tinggi dibandingkan amalan sunnah, yaitu amalan wajib melayani suami. Itu contohnya seperti itu. Dan ini istimbat yang bagus dari Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wallahu alam, ini diantara keterangan singkat dari hadis yang kita baca. Taib, sebelum saya tutup, satu hadis saja. Silakan Bu, kalau ada yang mau bertanya, tafadhal. Wa atimul hajjata wal umrata lillah itu. Walillahi ala nasi hijjul bait. Mendahulukan haji sebelum umrah maksudnya? Saya tidak paham pertanyaannya. Gimana maksudnya? 119. Ini. Lah iya wa atimul hajj wal umrah ini antum bilang enggak katanya. Lah iya makanya kan wa atimul hajjata wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hajj wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Wa man kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusukin wa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajj fastaysara minal hajj faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin fil hajji wa sab'atin idza rajatum tilka asyaratun kamilah dzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maksudnya terkepung akhirnya tidak bisa haji, ya, seperti yang terjadi ketika umrah Hudaybiyah, kan tidak bisa masuk karena dihalang oleh orang-orang musyrik. Maka sembelilah hadiyu, disuruh menyembelih hadiyu, kurban, ya, yang mudah didapat. Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum hadiyu sampai di tempat penyembelihan. Jika ada di antara kamu yang sakit ataupun gangguan di kepalanya lalu bercukur, maka dia wajib bayar fidyah. Karena kan itu melarang masuk kepada larangan ihram, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, di sini kalimatnya, ya. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia wajib menyembelih hadiyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka wajib berpuasa. Apa yang ini kan orang yang haji itu kan ada macam-macam. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran, ya kan? Ya ini konteksnya bukan dari Indonesia. Saya nggak ada uang untuk haji, saya umrah dulu, bukan. Ini konteksnya ini bicara tentang haji tamattu,
Nah, orang haji ke sana, haji itu kan ada haji ifrad, ndak ada umrohnya, dia murni haji aja. Itu biasanya orang-orang yang sudah telat, udah mungkin datang dari negaranya langsung ke sana tanggal 8 Dzulhijjah ndak sempat umroh. Ah, ya sudahlah ifrad aja kan. Ada kiron, ada tamattu ya. Kalau kiron ini dia umroh, tapi setelah umroh dia tak boleh mencabut ihramnya sampai haji. Kalau tamattu ini dia boleh tanpa, setelah umroh dia pakai pakaian biasa, pas haji baru dia pakai ihram. Nah, gitu maksudnya. Yang saya pahami mungkin Pak Jul maksudnya dari Indonesia nggak punya uang haji umroh gitu ya? bukan itu konteks ayat ini. Bukan, itu bukan konteks ayat ini, bukan bicara itu. Ini bicara masalah haji tamattu di sana. Kan haji tamattu itu haji yang membarengkan dengan umroh. Umroh dulu baru haji ketika tamattu itu. Qiron juga sama, cuman bedanya di kain ihram. Ada yang kain ihramnya tidak dibuka sampai haji, ada yang boleh dibuka nanti haji dipakai lagi. Nah gitu lah. Bagi yang konteksnya di sini kalau dia tidak melaksanakan umroh kemudian haji, maka dia kena fidyah tadi, yang beli kambing dan diberikan kepada fuqara di sana. Ya, sepaham ya? Ya, wallahu a'lam. Iya. Taib alam subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.